Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Cerita atau kisah perumpamaan tentang gandum dan lalang yang kita dengarkan dalam Injil hari ini mempunyai arti yang sangat jelas secara eksplisit ada di dalam Matius 13 perikop setelah ini. Matius 13 pasal 36 sampai 43. Di sana kita akan tahu siapa itu sang tuan, siapa itu musuh, siapa itu gandum, siapa itu lalang, apa itu ladang, apa itu waktu menuai. Ada di sana semua penjelasannya. Yesus jelaskan sejelas-jelasnya. Lalu sekarang saya ingin mengajak kita untuk merenung mengapa musuh ikut menanam. Ini menarik. Tuan yang empunya ladang menanam, musuh ikut menanam. Bukankah dia punya taktik yang lain? Kalau memang motivasinya ingin menghancurkan sang tuan, misalnya membakar gandum yang sudah dia tanam, ladang yang akan ditanami oleh sang tuan itu, atau dia injak-injak saja, atau dia semprotkan racun. Tetapi sang musuh ini memilih untuk menanam sesuatu yang serupa tapi tak sama. Dia menanam apa yang namanya sisanion, lalang, di antara sito, gandum. Dua-duanya mirip dan sulit dibedakan ketika masa tumbuh awal. Susah. Jangan kita membayangkan bahwa lalang ini seperti lalang yang kita ketahui, tidak. Tapi lalang ini padi-padian yang hampir sama. Orang susah bedakan. Dan kalaupun dia sudah mulai tumbuh sedikit, mulai kelihatan. Dan memisahkan ini lalang dari gandum ini pekerjaan yang membosankan. Dan biasanya dilimpahkan kepada perempuan dan anak-anak pada waktu itu. Dan menurut hukum Romawi, siapapun yang menebarkan benih lalang di ladang seseorang, ini adalah kejahatan yang harus ditindak. Saudara-saudari yang terkasih, si jahat memperlihatkan kejahatannya. Dia tebar itu benih lalang di ladang gandum untuk memancing tindakan sang tuan yang empunya ladang. Apakah harus dicabut atau dibiarkan saja? Kalau dicabut, ikut tercabut ini gandum. Kalau dibiarkan, pertumbuhannya terhambat. Keputusan dari sang tuan, biarkan saja. Nanti saat panenan, tuayan, lalu kita cabut dulu lalang, setelah itu gandum. Tuhan Yesus tahu bagaimana orang-orang percaya seolah-olah dihambat pertumbuhan imannya, tetapi menjadi matang melewati masa-masa yang sulit. Pesannya bagi kita adalah mungkin dalam hidup kita, dua tanaman ini muncul bersamaan. Menunggu keputusan, apakah benih baik inilah yang harus saya aktualisasikan, atau kadangkala ada benih-benih jahat yang tumbuh juga di sana, yang mungkin kita tidak kehendaki,
tetapi ada campur tangan dari si jahat melalui orang lain untuk memanas-manasi. Jangan, kau penakut, lakukan saja. Saudara-saudari yang terkasih, ketika bertahan untuk melihat sambil menjaga dan merawat benih gandum di dalam diri kita, maka sebenarnya kendati terasa berat melewati masa-masa sulit, tetapi itulah yang pada akhirnya dimasukkan dalam lumbung Tuhan. Semoga demikian.